Kisah awal mula ada seorang pemuda yang terdesak oleh kemiskinan, mendengar tentang sebuah hutan angker yang konon menyimpan rahasia pesugihan. Berita tersebut tersebar di kalangan orang-orang yang putus asa, yang ingin mendapatkan kekayaan instan. Di hutan tersebut, ada tempat yang disebut Kubah Hitam, tempat para pencari pesugihan bertemu dengan entitas gaib yang akan memberikan kekayaan dengan harga yang sangat tinggi. Dika, yang tak punya pilihan lain, memutuskan untuk masuk ke dalam hutan tersebut. Ia mengikuti petunjuk yang didapat dari seorang orang tua, yang katanya pernah berhasil mendapatkan kekayaan melalui pesugihan. Malam hari, dengan diterangi hanya oleh senter dan bulan, ia memasuki hutan yang terasa sangat sunyi. Semakin dalam ia berjalan, semakin gelap dan mencekam suasana hutan. Suara-suara aneh mulai terdengar, dan angin yang berbisik seolah mengarahkannya menuju tempat yang dimaksud. Setibanya di Kubah Hitam, Dika merasa ada yang tidak beres. Tanah di sekitar tempat itu tampak seperti baru digali, dan bau mistis memenuhi udara. Sebuah altar besar dengan lilin menyala di sekelilingnya tampak menjulang di tengahnya. Saat Dika mencoba mendekat, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Ia menoleh dan melihat sosok bayangan manusia yang muncul dari kegelapan. Dengan suara seram, bayangan itu berkata, "Kau mencari kekayaan, anak muda, tapi kau harus siap membayar harga yang lebih besar." Sosok itu lalu menghilang, meninggalkan Dika dengan perasaan cemas. Namun, Dika yang sudah terlanjur bertekad, melanjutkan ritual yang harus dilakukan. Saat ia menyalakan lilin dan mengucapkan mantra yang diberikan orang tua tadi, tanah di sekitar altar mulai bergetar. Dalam sekejap, sosok gaib muncul, menawarkan kekayaan yang tidak terbayangkan. Namun, entitas itu memperingatkan Dika bahwa untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, ia harus menyerahkan sesuatu yang sangat berharga. Setelah Dika melihat sosok gaib itu, ia merasa tubuhnya membeku. Sosok tersebut melayang mendekatinya, mata merahnya bersinar seperti bara api. Suara seraknya bergema di udara. "Kau menginginkan kekayaan, tapi siapkah kau membayar harganya?" Dika gemetar, tapi ambisinya lebih besar dari ketakutannya. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Apa yang harus aku lakukan?" Sosok itu tertawa pelan, lalu menunjuk ke altar. Dari dalam tanah, sebuah batu hitam perlahan muncul. Batu itu berdenyut seperti memiliki kehidupan sendiri. "Ambil batu ini, dan kekayaan akan mengalir padamu. Tapi ingat, setiap bulan, kau harus memberi tumbal, jika tidak, nyawamu yang akan diambil." Dika ragu. Ia tahu kisah orang-orang yang hilang setelah melakukan pesugihan. Tapi di kepalanya, ia membayangkan hidup mewah, rumah besar, mobil mahal. Tangannya perlahan terulur. Dika menarik napas dalam, lalu mengulurkan tangannya ke arah batu hitam yang berdenyut di depan altar. Begitu jari-jarinya menyentuh permukaan batu itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Altar bergetar hebat, lilin-lilin padam, dan angin dingin bertiup kencang. Dari dalam tanah, terdengar suara rintihan dan jeritan menyayat. Bayangan hitam di hadapannya tersenyum lebar, matanya bersinar semakin merah. "Pilihanmu sudah dibuat, tidak ada jalan kembali." Dika tiba-tiba merasa dadanya sesak. Sebuah simbol aneh muncul di telapak tangannya, terbakar seperti cap yang ditanamkan ke kulitnya. Ia mencoba melepaskan batu itu, tapi tangannya seperti menempel erat. Hutan di sekelilingnya berubah. Pohon-pohon menjadi lebih tinggi dan bengkok, bayangan-bayangan mulai bergerak sendiri, dan dari kejauhan, terdengar suara langkah berat yang semakin mendekat. "Sekarang, kau telah menjadi bagian dari perjanjian ini." Setelah Dika memegang batu hitam, rasa panas yang membakar telapak tangannya merambat ke seluruh tubuhnya. Ia ingin berteriak, tapi suara seolah tertahan di tenggorokannya. Bayangan hitam di belakangnya tertawa pelan. "Sekarang, kekayaan akan mengalir padamu, tapi ingat, kau harus membayar harganya." Tiba-tiba, bayangan itu lenyap, dan hutan kembali sunyi. Dika terjatuh, napasnya tersengal. Di tangannya, batu hitam itu mengecil hingga menjadi sebuah liontin dengan ukiran aneh. Dengan tubuh gemetar, Dika meninggalkan hutan itu. Ia tak menyadari bahwa setiap langkahnya meninggalkan jejak kaki hitam, seolah-olah sesuatu mengikutinya dari balik bayangan. Beberapa hari kemudian, kehidupan Dika berubah drastis. Keberuntungan seakan datang begitu saja. Ia memenangkan undian,
Bisnis kecilnya tiba-tiba sukses besar, dan uang mengalir tanpa henti. Namun, di balik semua itu, ia mulai mengalami kejadian aneh. Setiap malam, ia mendengar bisikan. Setiap bayangan, seolah bergerak sendiri. Setiap bulan purnama, sosok hitam itu muncul di mimpinya, mengingatkan tentang bayaran yang harus diberikan. Malam itu, tepat tengah malam, terdengar suara ketukan di pintu rumahnya, ketukan yang tidak seharusnya ada. Malam penagihan, Dika menatap pintu di depannya. Ketukan itu terus berulang, pelan, tapi semakin lama semakin keras. Jantungnya berdetak kencang, tangannya gemetar saat meraih gagang pintu. Apakah ia harus membukanya? Tiba-tiba, suara berbisik terdengar dari balik pintu. Bayaranmu sudah jatuh tempo. Dika tersentak mundur. Ia mencoba mengabaikan suara itu, tapi liontin hitam di lehernya tiba-tiba berdenyut, seperti memiliki detak jantung sendiri. Udara di sekitarnya menjadi dingin, dan lampu di ruangan mulai berkedip-kedip. Dengan napas tersengal, Dika memberanikan diri membuka pintu. Di depan rumahnya tidak ada siapa-siapa. Jalanan sepi, hanya diterangi bulan purnama. Namun, saat ia melangkah keluar, ada jejak kaki hitam yang mengarah ke dalam rumahnya. Dika berbalik, dan sebuah tangan hitam mencengkeram bahunya dari belakang. Akhir dari perjanjian, Dika ingin berteriak, tapi suara seolah tersangkut di tenggorokannya. Tangan hitam itu mencengkeram lebih erat, membuat tubuhnya terasa semakin dingin. Tiba-tiba, sebuah suara berbisik tepat di telinganya. Bayaran harus diberikan, atau jiwamu yang akan diambil. Dika tersadar, ini malam purnama. Malam di mana ia harus menyerahkan tumbal seperti yang dijanjikan. Namun, ia tidak pernah melakukannya. Tubuhnya mendadak lemas. Kegelapan mulai menyelimuti pandangannya. Ia mencoba melepaskan cengkeraman itu, tapi semakin ia berontak, semakin dalam bayangan itu menyatu dengan tubuhnya. Tiba-tiba, ia melihat pantulan dirinya di cermin. Tapi itu bukan dirinya. Di dalam cermin, sosoknya berubah menjadi hitam pekat dengan mata merah menyala. Dika menyadari sesuatu yang mengerikan, ia bukan lagi manusia. Ia telah menjadi bagian dari kutukan pesugihan. Kini, ia adalah bayangan yang akan menagih jiwa orang-orang yang mencari kekayaan dengan cara yang sama. Akhir cerita, Dika kini bukan lagi manusia. Ia menjadi bagian dari kutukan pesugihan, bergentayangan untuk menagih jiwa orang-orang yang melakukan perjanjian serupa.